Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Puji Lestari akan membersamai Anda dalam Kabar Indonesia. Pemirsa, guna pengamanan proses pengerjaan di Laut Andaman, Satuan Kerja Khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi wilayah Sumatera bagian utara berharap adanya kerjasama dari pihak TNI Angkatan Laut Lok Sumawe untuk pengamanan di wilayah pesisir. Dua sumur gas besar di Indonesia terdapat di Kalimantan dan Aceh. Memulai kembali tahapan pengerjaan di tahun ini, pemerintah dan SKK Migas menargetkan tahapan produksi area Aceh dapat dilakukan pada 2028. SKK Migas wilayah Sumatera bagian utara berharap adanya kerjasama dari pihak Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe untuk pengamanan di wilayah pesisir maupun pengeboran di tengah laut. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Makolanal di Desa Paloh Igeuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara pada Rabu 17 Januari. Kepala Bagian Operasi SKK Migas wilayah Sumatera bagian utara, Sebastian Julius menyampaikan, pihaknya telah menemukan titik sumur gas yang sangat besar di Aceh. Namun membutuhkan waktu untuk memastikan kembali dengan melakukan beberapa titik pengeboran. Terlebih saat ini masih tahap awal pengerjaan di Laut Andaman. Tahun ini memang Indonesia ketemu dua gede, satu di Kalimantan dan satu lagi di perairan Aceh, Laut Andaman. Hanya untuk bisa mengatakan ini firm, dia harus hitung lagi, cadangan tersebut harus dibuktikan kembali. Ini masih tahap awal sekali. Nanti kita doakan bahwa ini bisa kita realisasikan untuk kita bisa memproduksikannya pada akhirnya dan mengkomersialisasikannya. Hingga saat ini belum ditemukan kendala apapun dalam pengerjaan. Pihak SKK Migas juga mengharapkan dukungan dan peran dari seluruh elemen untuk menyukseskan pengeboran, mengingat minyak dan gas memberikan kontribusi besar bagi negara. Pemirsa, Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Papua Ronald Antonio Bonai meminta kebijakan pajak hiburan 40 hingga 75% dapat ditinjau ulang. Karena menurutnya akan membebani para pelaku usaha dan berdampak sangat besar bagi para karyawan yang bisa memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja. Kebijakan pemerintah pusat menaikkan pajak hiburan minimal 40% dan maksimal 75% dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hiburan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengundang pro dan kontra, utamanya di kalangan dunia usaha, termasuk Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Papua. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah dinilai Ketua Kadin Papua Ronald Antonio Bonai di Jayapura pada 17 Januari bermaksud baik. Namun kenaikan pajak dengan besaran seperti itu, menurutnya bisa menimbulkan kegalauan bagi para pelaku usaha dan dapat mengancam eksistensi usaha di bidang hiburan. Apalagi Kota Jayapura merupakan daerah yang hidup dari sektor jasa, sehingga pada akhirnya menurut dia dapat berdampak sangat besar bagi para karyawan. Salah satunya dapat memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja. Terutama yang baru mulai bangkit setelah pasca COVID ini. Maka bisa dipastikan pelaku usaha ini akan mengalami penurunan pendapatan. Ya pastinya sepi lah. Ronald berharap pemerintah mengajak para pelaku usaha di sektor jasa, tempat hiburan untuk duduk bersama dan berdiskusi soal kebijakan tersebut, sehingga ketika aturan itu diterapkan tidak memberatkan pihak yang menjalaninya. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan?
demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, ya komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik.
Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Ketiga pasang calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 menghadiri penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas atau Paku Integritas di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Jakarta. Dalam acara tersebut, calon presiden dan calon wakil presiden menyampaikan komitmen dan gagasan mereka dalam pemberantasan korupsi. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyampaikan gagasan ingin mengembalikan kepercayaan publik ke KPK. Sementara itu, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menyampaikan gagasan peningkatan kesejahteraan para penyelenggaraan negara serta memberikan efek jera kepada pejabat publik yang tidak jujur dalam laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN. Sedangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menyampaikan gagasan mengenai perlu adanya pembaruan sistem secara digitalisasi, transparansi anggaran, dan independensi KPK. KPK mengundang 3 capres yang berkontestasi di Pilpres 2024 dalam program penguatan anti korupsi untuk penyelenggara berintegritas atau Paku Integritas. Paku Integritas merupakan program KPK sejak 2021 melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat guna menguatkan komitmen anti korupsi para penyelenggara negara. Tim Liputan Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan Sumpah Arsul Sani sebagai Hakim Konstitusi di Istana Negara Jakarta pada Kamis. RSUL siap untuk berfokus pada masalah independensi dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi. Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan Sumpah Arsul Sani sebagai Hakim Konstitusi di Istana Negara Jakarta Kamis 18 Januari. Pelantikan Arsul Sani sebagai Hakim Konstitusi ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 102P
tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR. Usai pelantikan, Arsul mengatakan dirinya akan berfokus pada dua hal yang menjadi pondasi lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, yakni independensi dan imparsialitas. Menurut Arsul, kepercayaan publik adalah modal utama bagi MK. Tetapi saya kira bagi pengadilan itu yang penting adalah pertimbangan hukum, argumentasi hukumnya. Itu yang harus terjelaskan, ya, terartikulasikan dalam putusan dengan baik. Saya kira itu ikhtiar kita, ya. Kalau argumentasi hukumnya baik, ya, meskipun ada yang tidak puas, itu akan berbeda kalau katakanlah pertimbangan atau argumentasi hukumnya itu tidak baik. Arsul yang sebelumnya merupakan wakil ketua MPR dan anggota DPR mengatakan telah mengundurkan diri dari jabatannya tersebut pada minggu pertama bulan Desember 2023. Pada saat yang sama ia juga mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan P3 dan seluruh organisasi yang diikutinya. Arsul Sani resmi menggantikan Wahidudin Adams setelah 9 fraksi di Komisi 3 DPR sepakat menunjuk pria kelahiran Pekalongan 8 Januari 1964 itu sebagai Hakim Konstitusi pada September 2023 lalu. Pemirsa, Kementerian Pertanian Republik Indonesia Kementan RI memberikan bantuan berupa bibit padi, pupuk, dan obat-obatan dan sarana lainnya guna untuk percepatan tanam di Kalimantan Selatan. Bantuan ini sebagai bentuk komitmen untuk menjadikan Kalsel sebagai daerah penyangga pangan di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen menjadikan Kalimantan Selatan sebagai salah satu penyangga pangan, Pemprov Kalsel terus berupaya meningkatkan realisasi produksi padi. Tahun 2024 ditargetkan realisasi produksi meningkat menjadi 1 juta ton dari capaian produksi tahun 2023 sebesar 850.000 ton. Mendorong percepatan realisasi tersebut, Kementerian Pertanian Republik Indonesia memberikan bantuan untuk percepatan tanaman pada lahan seluas 50.000 hektar. Subaran lahan ini berada di Kabupaten Barito Kuala seluas 22.000, Tanah Laut 16.000 dan selebihnya disalurkan ke kabupaten kota lainnya di Kalsel. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kalsel, Syamsi Rahman, merincikan bantuan yang disalurkan berupa bibit, pupuk, obat-obatan, pembuatan tanggul, dan sarana pendukung lainnya. Hal ini disampaikan langsung di Banjarmasin, Rabu 17 Januari 2024. Ia juga menambahkan jika bantuan tersebut langsung diterima manfaatnya oleh petani. 50.000 hektar tadi adalah berupa bantuan nanti berupa bibit, pupuk, obat-obatan, kemudian juga sarana prasarananya seperti mengatur infrastruktur lahannya. Ada pintu air, kemudian nanti ada tanggul. Nah, ini semua nanti masuk langsung ke kelompok tani. Nah, saya berharap sektor pertanian tetap menjadi andalan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penyangga pangan Indonesia urutan ke-12 ya, dan tidak pernah bergeser. Beberapa skema mulai diterapkan Pemprov Kalsel, antara lain dengan melakukan penanaman lebih awal, meningkatkan jumlah tanam, hingga penggunaan bibit unggul. Ia juga menerangkan dari capaian produksi tahun 2023, Kalsel mengalami surplus sebesar 400.000 ton. Pemirsa, pemerintah RI memberangkatkan misi perdamaian yang membawa bahan bantuan kemanusiaan untuk korban konflik di Gaza dengan menggunakan KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pemberangkatan misi tersebut dilepas oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto di Dermaga Kolin Lamil, Jakarta Utara pada Kamis kemarin. Sebagai wujud kepedulian terhadap rakyat sipil korban konflik di Gaza Palestina, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan berbagai lembaga telah memberangkatkan misi perdamaian membawa bantuan kemanusiaan menggunakan KRI Rajiman Widyodiningrat. Pemberangkatan misi tersebut dilepas langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kawasan Dermaga Kolin Lamil, Jakarta Utara pada Kamis 18 Januari pagi. Bantuan yang dikirim berupa bahan makanan, selimut,
obat-obatan, pakaian, perlengkapan bayi, susu, tenda, air hingga perlengkapan ibadah. Prabowo menyebut bantuan ini sebagai bukti bahwa Indonesia selalu mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Ini adalah juga bukti bahwa kita terus mendukung rakyat Palestina dalam perjuangannya membela diri, perjuangannya untuk meraih kemerdekaan. Dan sebagaimana diketahui, Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dan kita terus akan kerahkan apa yang bisa kita buat untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pelayaran ini nantinya akan menempuh rute Jakarta, Belawan, Al-Arish, Jeddah, Batam, dan kembali lagi ke Jakarta dengan total waktu 52 hari perjalanan hingga kembali ke Indonesia. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati. Toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan?
Di Kava Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kava Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kava Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kava Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langan Harjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, sejumlah pemuda di Jember berkecimpung di dunia pertanian dengan bercocok tanam edamame, yaitu kacang kedelai yang banyak digunakan sebagai kudapan dalam kuliner asal Jepang. Mereka dibantu oleh mitra dalam permodalan maupun pemanfaatan teknologi serta bekal manajemen pertanian. Lahan pertanian seringkali dihiasi oleh wajah-wajah usia paruh baya. Anak-anak muda tak jarang dicap sebagai generasi yang tidak tertarik untuk terjun ke bidang pertanian.
Namun hal itu dipatahkan oleh sejumlah generasi muda di Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang setiap hari berkutat dengan tanaman edamame, sejenis kacang kedelai yang banyak dibutuhkan untuk melengkapi kuliner asal Asia Timur, khususnya Jepang. Seperti misalnya Danu Wijaya, pria berusia 22 tahun ini, memutuskan untuk bertani setelah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK di tahun 2021 lalu. Bercocok tanam dengan menggunakan teknologi kerap ia lakukan agar hasil tanaman edamame bisa lebih maksimal. Danu menilai bercocok tanam edamame memiliki peluang besar untuk bisa menjadi mata pencaharian sebagai petani modern. Terlebih Jember identik dengan penghasil edamame yang baik, yang mendapatkan dukungan dari sejumlah lembaga. Salah satunya adalah PT Gading Mas Indonesia Teguh yang bergerak di bidang agribisnis dan membuka peluang ekspor edamame dari Jember ke sejumlah negara. Saya melihat peluang yang sangat besar yang dihasilkan oleh petani, saya memutuskan sejak awal 2021 saya memutuskan untuk menjadi petani. Karena pasarnya sudah pasti dan tidak memikirkan hasil panennya jual kemana. Kita ada namanya program Farmer Development Program, kita undang, kita lakukan sosialisasi di beberapa sekolah, kemudian di pesantren, kemudian di beberapa kapoktan-kapoktan untuk merekrut petani-petani muda. Kami beri challenge, kami beri modal dengan pola KSO yang sekarang kita miliki, jadi sistemnya adalah kerjasama operasional. Dengan memilih untuk menjadi petani modern, Danu mampu meraih hasil sebanyak 9 hingga 10 ton edamame per hektar dengan keuntungan bersih antara 40 juta hingga 45 juta rupiah setiap kali panen, yaitu setiap 3 hingga 4 bulan sekali. Adapun kemitraan dengan perusahaan swasta mendatangkan sejumlah keuntungan untuk para petani. Selain permodalan dalam sistem kemitraan, para petani, utamanya adalah petani-petani muda, juga mendapatkan pendampingan, pemanfaatan teknologi pertanian modern, serta penerapan ilmu manajemen pertanian yang baik, mulai dari pratanam, budidaya, panen, hingga pasca panen. Pemirsa, filosofi Jepang Ikigai, kebahagiaan kecil dalam keseharian yang membuat hidup bermakna, menjadi inspirasi dari bistro ala Jepang bernama Cafe Kisa di Grand Indonesia, Jakarta. Berada di bawah naungan Ismaya Group, tempat ini menyuguhkan hidangan Jepang dengan sentuhan modern dilengkapi interior yang lekat dengan unsur tradisional negeri Sakura. Nuansa Jepang sangat terasa ketika memasuki Cafe Kisa di pusat perbelanjaan Grand Indonesia, Jakarta. Filosofi Ikigai atau kebahagiaan kecil dalam kehidupan sehari-hari yang membuat hidup bermakna menjadi inspirasi dari bistro ala negeri Sakura ini. Berdiri di bawah naungan Ismaya Group, kafe yang baru berdiri selama sebulan ini didominasi perabotan kayu yang sederhana, namun memberikan kenyamanan lengkap dengan ornamen Jepang di berbagai sudut. Cafe Kisa dibuat untuk para pencinta kuliner yang ingin menikmati makanan Jepang unik dan modern. Menu seperti gyoza, koroke alias kroket, gyoza sampai okonomiyaki disajikan dengan sentuhan modern dan cantik. Salah satu contohnya adalah Ocean Bowl, nasi garlic butter yang dikombinasikan dengan unagi kabayaki, tuna belly alias toro, telur ikan, kerang, dan kucai. Sepiring nasi dengan pugasan warna-warni ini dihiasi juga dengan bunga indah yang bisa Anda santap. Nasi memang tidak bisa dipisahkan dari hidangan Asia, jadi Anda bisa menemukan menu nasi lainnya di sini, seperti aburi salmon don yang dihiasi dengan telur setengah matang. Kombinasi modern kuliner lainnya bisa dilihat pada okonomiyaki yang disajikan dalam bentuk pizza.
Adonan yang tipis dan crunchy terasa harmonis dengan pugasan dan bumbu okonomiyaki yang gurih dan manis. Untuk minumannya ada bermacam pilihan menarik seperti ube latte yang merupakan paduan susu dengan minuman rasa ubi manis. Juga matcha gato, minuman teh hijau dengan es krim yang cocok untuk menjadi penutup. Masih belum kenyang? Masih ada pancake dorayaki yang tebal dengan butter dan sirup maple. Juga cheesecake matcha yang pas untuk penyuka keju serta teh hijau. Selain untuk nongkrong, tempat ini juga populer di kalangan para pekerja yang menerapkan prinsip work from cafe. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia. Pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.